Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madiin Bali. Dan di pagi yang cerah ini, jadi di pagi hari saya sudah berbagi kepada teman-teman karena saya akan melakukan proses pengerjaan dari sebuah pohon. Dan berhubung hari ini adalah hari Minggu, jadi saya tidak memiliki aktivitas atau saya libur di kantor. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana pemrosesan dari sebuah pohon dari jenis waru India. Dan waru India ini adalah milik atau programan dari teman saya, yaitu Aryan Bonsai. Jadi programan di sana sangat luar biasa karena bahan-bahan di sana banyak yang program dari pecah batang. Kenapa saya memilih bahan-bahan yang dari pecah batang? Karena memiliki akar yang sudah keliling, kemudian memiliki batang yang berkarakter tua, karena pecahan itu menyebabkan terjadinya blimbing-blimbing. Mungkin teman-teman atau sahabat bonsai bisa lihat, ini adalah akar dari waru India ini, hasil dari pecah batang. Akarnya keliling, bogel, artinya besar ke bawah, kemudian mengecil ke atas. Dan kita lihat juga percabangannya. Nah, pohon ini sengaja saya buat dengan ukuran yang small ya, agar nanti bisa kita bawa ke kontes demek. Jadi dalam proses pembuatan bonsai, teman-teman juga bisa mengikuti cara saya ya, cara-cara murah ya, artinya dengan murah atau dengan tanpa budget atau tanpa biaya kita akan memiliki bahan bonsai. Caranya seperti apa ya? Kita melakukan budidaya di rumah dan juga melakukan pembentukan sendiri dan perawatan sendiri. Jadi tidak selalu bonsai itu mahal. Yang mahal itu adalah sebuah proses dan kesabaran dan juga ketekunan kita dalam memproses atau merawat sebuah pohon. Jadi langsung kita akan mulai memproses dari bahan ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini pohon ini kita putar dulu. Ini yang kita pilih pertama yaitu tapak depan. Tapak depan sudah ditentukan di awal, namun pohonnya agak miring sedikit ke sana ya. Jadi kali ini kita akan menyetop dari pengelosan di bagian cabang. Jadi ada yang cabang yang akan saya buang. Jadi saya membuat cabang kiri kanan di belakang 3 dulu, dan satu penerus batang utama. Karena pohonnya masih rimbun, jadi agak susah dilihat. Jadi kita akan mulai pemotongan dari tunas yang tidak diperlukan. Nah, contohnya ini. Kita mulai dari cabang pertama ya. Cabang pertama. Nah, ini ada anak cabang yang menuju ke depan. Di anak cabang pertama yang menuju ke depan mungkin saya akan buang saja karena akan mengganggu pandangan. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa lihat pohonnya. Dan ini kalau teman-teman suka budidaya, ini bisa kita tancapkan dan akan menjadi nanti kedepannya akan menjadi sebuah pohon bonsai. Bukan pemangkasan di sini sudah mulai terlihat bagaimana gerak dari pohon ini. Yang menarik dari pohon ini adalah di bagian bonggol dan juga di bagian akar. Bonggolnya sangat lumayan besar atau lebar dari diameternya, kemudian mengacu ke arah ke batang utama. Ini batang utama, ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua, di belakang ada cabang yang ketiga sebagai dimensi. Karena kita buat dimensi karena inilah sebuah karya seni 3 dimensi, jadi bisa dilihat dari segala arah ya, dari belakang, dari samping. Jadi bagaimana mengkonsep pohon tersebut agar bagus terlihat tampak dari depan. Dan terpenting adalah kita menampilkan yang terbaik di tampak depan, dan juga kita akan menonjolkan dari mana keunikan dari pohon ini. Jadi pohon yang seperti ini biasa disebut dengan pohon dengan style informal ya, atau tegak berliku. Karena pohonnya saya lihat memiliki liukan, itu memiliki alur batang yang meliuk atau berliku, bukan lurus. Kalau lurus itu disebut dengan gaya tegak lurus atau formal. Nah teman-teman, jadi mulai saja.
Jadi untuk budidaya kita bisa, untuk waru ya, kita bisa melakukan stek batang. Namun kalau kita melakukan stek batang, nanti akan pertumbuhan dari tunas yang akan kita stek ini akan kita stres dulu ya, artinya akan mundur lagi dan akan lama lagi proses pertumbuhannya. Jadi mending atau lebih bagusnya kita cangkok. Karena jika kita cangkok, jadi pohonnya tidak akan melambat pertumbuhannya, tidak akan stres. Mungkin akan pertumbuhannya akan lebih baik lagi, lebih cepat lagi ya dibandingkan dengan stek batang. Jadi apa keuntungan dari mencangkok, yaitu mendapatkan tunas baru atau pohon baru yang pertumbuhannya akan lebih baik dan lebih cepat. Dan jaminan untuk hidup itu pun lebih banyak dibandingkan dengan stek batang. Walaupun dari jenis waru ini sangat mudah sekali hidupnya, walaupun dengan stek batang pun bisa, namun lebih lama prosesnya nanti, proses pertumbuhannya. Kali ini saya berbagi pada teman-teman untuk jika ada pemotongan seperti ini yang nantinya potongan itu kita akan gunakan, jadi mending kita cangkok saja agar lebih cepat mendapatkan hasil. Ini ada dua, dan di belakang karena ukurannya kecil dan juga kurang bagus pertumbuhannya, saya akan melakukan pemangkasan atau kita lakukan stek batang saja. Dan langsung saja kita akan melakukan proses pencangkokan dari bahan ini. Melakukan pembuangan daun dulu supaya pohonnya terlihat ya. Nah, jadi di mana saya akan melakukan pemangkasan? Rencananya saya melakukan pemangkasan di sini ya. Karena kalau di sini terlalu sangat jauh, jadi perlu tahapan juga dalam memproses atau membuat dari percabangan ke anak cabang. Jadi kita potong di sini, nanti kita akan teruskan dengan tunas ini, atau nanti kita pakai ini kita pakai. Jadi kita potong di sini dulu untuk mendapatkan pemecahan. Yang perlu disiapkan adalah cutter atau pisau, bisa juga menggunakan jilet. Jaraknya mungkin ini sekitar, karena tergantung dari ukuran ya, dari ukuran yang akan kita okulasi. Jadi jarak yang kita akan kupas kulitnya itu sekitar, kali ini 2 cm ya. Kita akan mulai pengupasan. Ternyata kayunya kecil sekali, tinggal dikupas seperti ini. Ini untuk cabang yang pertama, kita ke arah cabang yang kedua. Untuk cabang di bagian kedua, kita akan lihat dulu posisi tunas. Jadi posisi tunas sangat lumayan jauh di sini. Karena nanti kita akan melakukan pemotongan, nanti otomatis akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Nih teman-teman bisa lihat tuh. Jadi teman-teman penting ya, kapan waktunya kita menumbuhkan, kapan waktunya kita mangkas, karena juga itu akan mempengaruhi dari tingkat proporsional dari sebuah pohon. Karena kita mencari keseimbangan ukuran ya, dari bongol, dari batang ya, kemudian ke cabang, ke cabang, ke ranting, dan bagaimana membuat pohon ini mengkerucut atau mengecil ke atas. Nah, yang dianggap proporsional itu biasanya ya, yang saya ketahui dari ukuran dari cabang, yaitu minimal ya setengah dari ukuran batang. Itu akan terlihat lebih, pohonnya akan terlihat lebih proporsional, ataupun kalau bisa 3/4 ya dari ukuran batang. Nah, setelah selesai mengupas kulit dari pohon ini, kita akan menyiapkan seperti plastik pembungkus dan juga media ya. Media yang kita gunakan bisa menggunakan kompos
bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan moss, bisa menggunakan kokopit yang seperti ini ya, kelapa yang sudah dihaluskan. Saya lebih senang menggunakan dari kokopit ini karena tidak akan merusak akar ya, dibandingkan dengan moss. Kalau dengan moss nanti akar yang tumbuh itu akan menyatu dengan moss ya, agak susah nanti akan kita lepas dengan medianya. Mending kita menggunakan media dari kokopit ini. Kita masukkan kokopitnya, kemudian kita bungkus dengan plastik. Nah, jadi 2 cabang sudah saya lakukan cangkok dan kita bungkus menggunakan plastik. Kemudian plastik ini kita juga harus dilubangi ya, kita lakukan pelubangan, kita tusuk-tusuk supaya air bisa masuk ataupun udara bisa masuk, nanti akar bisa tumbuh. Nah, seperti ini untuk cabang pertama, cabang kedua. Untuk cabang yang ketiga ini tidak akan saya cangkok, saya akan melakukan pemotongan secara langsung. Jadi kita mulai pengepresan dari pohon ini. Kita potong di sana dulu untuk melihat nanti pertumbuhan ya. Untuk melihat nanti pertumbuhannya, kita press di sini saja, langsung saja kita press ya, langsung kita press. Kemudian untuk daun yang besar-besar ya, saya akan melakukan pembuangan karena pohon ini sudah akan dicangkok, karena tunas ini, cabang ini akan dicangkok atau kita akan potong. Tapi kita mulai pembuangan dari daun-daun yang berukuran besar. Dalam penguapan juga. Jadi satu pohon nanti bisa menghasilkan banyak pohon. Jadi teman-teman yang sudah banyak mempunyai bahan, jika melakukan pembuangan tunas, mending kita manfaatkan daripada kita buang. Karena harga bibit pun lumayan mahal di pasaran, apalagi dari jenis-jenis yang susah kita cari di alam. Jadi hanya itu saja saya berbagi di pagi hari ini. Semoga teman-teman juga lebih semangat lagi dalam proses bahan bonsai di rumah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam bonsai.